ahlu kitab yang kedua yaitu kaum Nasrani. Mereka juga punya watak suka melanggar perjanjian. Sebentar, belum dicolokkan. Pernah terjadi, Pak. Kaisar Romawi melanggar perjanjian yang telah mereka buat. Yang telah mereka buat antara Kaisar Romawi dengan Khalifah umat Islam saat itu, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid yang terkenal. Perjanjian ini dibuat antara Harun Ar-Rasyid selaku Khalifah umat Islam dengan salah seorang Kaisar Romawi yang kebetulan Kaisar itu wanita. Ada yang mengatakan namanya itu Reni atau Rani, sekitar itu namanya, Pak. Perjanjiannya adalah bahwa Kaisar Rani atau Reni, wanita, sanggup membayar upeti kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid setiap tahun. Dan itu dilakukan, Pak. Dan ini sudah menjadi satu perjanjian. Karena Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak akan melakukan penaklukan ke wilayah-wilayah Romawi karena Kaisar Romawi menyatakan tunduk dan mau memberikan upeti tiap tahun sebagai jaminan bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid memberi keamanan pada mereka. Ternyata, Pak, pembesar-pembesar di sekeliling Kaisar Rani atau Reni ini lama-lama mereka nggak suka, nggak mau bayar upeti, nggak mau melaksanakan perjanjian. Akhirnya mereka membuat satu usaha suksesi, melengsarkan Kaisar Rani atau Reni itu, kemudian digantikan dengan Kaisar laki-laki yang bernama Nakfur. Dan cerita ini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab sejarahnya yang terkenal yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Ketika Nakfur menjadi menjadi Kaisar Romawi, yang dilakukan pertama kali adalah melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh Kaisar sebelumnya dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian Nakfur ini, Pak, nulis surat kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Inti dari dan isi dari surat itu adalah, mulai saat ini saya selaku Kaisar Romawi, Nakfur, menyatakan tidak lagi mau membayarkan upeti kepada Harun Ar-Rasyid. Dan aku, katanya, Pak, selaku Kaisar Romawi, menuntut dan meminta kembali harta benda yang dulu dibayarkan Kaisar sebelum saya sebagai upeti kepada Khalifah. Kembalikan lagi. Kalau Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak mau mengembalikan lagi kepada kami, maka Nakfur ini mengancam, Pak. Maka pedanglah yang akan berbicara antara kami dengan engkau, wahai Harun Ar-Rasyid. Ketika surat itu dibaca Harun Ar-Rasyid di istananya, Pak, setelah membaca itu Harun Ar-Rasyid itu marah sejadi-jadinya. Sampai orang-orang dan bahkan ulama-ulama di sekitar khalifah itu nggak berani melihat khalifah saking marahnya.
Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid memanggil sekretarisnya, kemudian menyuruhnya untuk menulis surat balasan kepada Nakfur. Apa tulisannya, Pak? Ya. Min Harun ar-Rasyid Amiril Mukminin ila Nakfur kalbir Rum. Dari Harun ar-Rasyid, pemimpin umat Islam, kepada Nakfur, anjingnya bangsa Romawi. Saking marahnya, Pak. Kemudian dia terus terang, suratnya pendek saja. Ya. Jawabanku terhadap suratmu itu cuma bisa dilihat dan disaksikan, tidak bisa dibaca. Jawabanku cuma bisa dilihat dan disaksikan, tidak bisa dibaca. Betul, Pak. Apa itu? Dia kerahkan pasukan. Dia maju ke perbatasan dengan pasukan yang luar biasa besarnya. Ini jawabannya. Karena Nakfur telah melanggar perjanjian. Maka Khalifah Harun ar-Rasyid mengerahkan pasukannya, kemudian mepet ke perbatasan antara kekuasaan umat Islam saat itu, wilayah Islam, dengan wilayah yang dikuasai oleh Romawi. Kemudian Harun ar-Rasyid melakukan penyerbuan ke satu kota yang paling vital, yaitu kota Hirqalah. Nah, kota Hirqalah ini adalah sekarang masuk ke wilayah Turki, Pak. Akhirnya berhasil dikalahkan pasukan Romawi, sehingga teritorial wilayah kaum muslimin bertambah lagi karena bisa menaklukkan dan menduduki satu kota yang penting, yaitu Hirqalah. Nah, itulah Bapak Ibu hormati. Mereka suka melanggar perjanjian, akibatnya adalah mereka tidak bisa lepas dari dan lari dari upeti yang telah mereka sepakati, dan wilayah mereka berkurang dengan jatuhnya kota Hirqalah kepada ketangan umat Islam, yaitu kepada kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini satu bukti, Pak. Mereka melanggar perjanjian.